Shalom Jemaat Tuhan, saya Amel. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan memberikan beberapa informasi mengenai program dan acara yang akan tayang di Galilean Network. Program Sahabat Galilea, firman Tuhan yang dikemas secara singkat dan padat, yang dapat menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tayang setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selanjutnya adalah program Syafaat Bagi Sahabat, yaitu sebuah kemasan talk show berisi kesaksian dan pengalaman hidup dari para narasumber tentang bagaimana mereka mengenal Yesus dan diubahkan hidupnya oleh kasih Tuhan Yesus. Tayang setiap hari Senin, pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Program Ibadah Raya Minggu Galilea Community of Christ, yang hadir setiap hari Minggu pagi agar kita tetap dapat beribadah selama berada di rumah. Tayang setiap hari Minggu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu memberikan persembahan dapat kirim melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, serta pelayanan konseling dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar Anda. Demikian informasi untuk hari ini. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom. Puji Tuhan, apa kabar saudara? Luar biasa saudara pastinya. Pagi hari ini kita mau siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia bersama Galilea Community of Christ. Pagi hari ini mari saya undang kita semua dengan iman percaya kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian bagi Tuhan sebab Dia gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Biar ini menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Sama-sama kita katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dengan iman, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi dari awal dengan iman kita nyatakan, Kau gunung batu, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin hidupku. Yes, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam, semesta alam, sekali lagi semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya.
bersyukur buat setiap berkat kemurahan-Mu. Buat setiap hidup kami, setiap orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini banyak hal yang mungkin membuat kami takut. Tapi kami sebagai orang percaya bersyukur Tuhan buat setiap berkat kemurahan-Mu, buat keselamatan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk itu kami mau pujian, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Dengan iman kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ini pengakuan kami Tuhan. We worship You Jesus. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik Tuhan. Pagi hari ini Kau kenal setiap hati umat-Mu yang beribadah online di tempat ini Tuhan. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Oh Yesus baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. We worship You, we worship You Jesus. Haleluya. Kau kenal setiap hati umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau dibekali lagi dengan firman Tuhan. Terus mengalir dengan rohnya. Kita mau sorakan namanya. Kita mau tinggikan nama Yesus di atas segala nama. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu,
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih lagi kita mau angkat suara kita, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita menurut kitab Yosua pasal 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh lagi beribadah walaupun melalui online. Kami percaya bahwa Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebab itu kami percaya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Sehingga apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tetapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Maka segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, setiap roh-roh yang mengganggu jalannya pemberitaan firman, bahkan roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu roh-roh yang merampas perhatian kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan di tempat kami, bahkan juga di setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku, sehingga setiap kami yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, pada gilirannya kami berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat satu ayat di dalam Yosua, pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, sebelum Yosua bergerak memimpin umat Israel untuk merebut tanah Kanaan, Allah berfirman kepadanya. Di ayat 9 tadi ditegaskan oleh Allah sendiri, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, apabila Allah sampai memerintahkan agar Yosua jangan tawar hati, berarti keadaan orang yang tawar hati adalah sesuatu yang amat serius bagi Allah, dan Allah benar-benar tidak menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kata hati dalam padanan kata tawar hati menunjuk pada kehendak kita dalam melakukan atau mencapai sesuatu hal dalam kehidupan kita. Kehendak atau keinginan hati kita inilah yang memberikan kita motivasi yang kuat saat kita menjalani kehidupan kita. Tetapi apabila kehendak atau keinginan hati kita ini mulai padam atau surut,
maka kita tidak akan mempunyai suatu kekuatan pun yang akan memotivasi kita untuk terus melakukan apa yang menjadi target kita dalam kehidupan kita. Karena itu di dalam Amsal pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara, tawar hati yaitu hati yang menjadi tawar. Disebut tawar karena tidak ada lagi semangat dan harapan di dalamnya. Nah, ada dua penyebab tawar hati. Yang pertama, karena tidak lagi memiliki iman. Yang kedua, karena kasih kita telah menjadi dingin. Kedua hal ini biasanya muncul karena kita mengalami tekanan yang terus-menerus, situasi yang buruk, dan tantangan atau ancaman yang berat di depan kita. Baik karena keadaan atau karena sesama manusia. Kalau kita lihat misalnya kita bisa bandingkan dalam kitab Nahum pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-10 dikatakan, ketandusan, penandusan, dan penindasan hati menjadi tawar dan lutut goyah. Jadi katakan ketandusan, penandusan, dan penindasan hati menjadi tawar dan lutut goyah. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-12 dikatakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi lihat bahwa ketandusan, penandusan, dan penindasan membuat hati menjadi tawar dan lutut goyah. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat yang ke-12, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Sebab iman dan kasih merupakan unsur penting dalam hati kita yang menjaga hati kita agar tidak menjadi tawar walaupun kita menghadapi badai. Mengapa? Karena iman kepada Allah memberikan pengharapan yang kuat. Iman kepada Yesus akan menjadi sumber kekuatan, sukacita, dan kasih ilahi selalu mengharapkan segala sesuatu yang terbaik. Apakah saudara sedang tawar hati hari-hari ini karena hidup di era pandemi yang semuanya menjadi serba sulit? Bukan saja kita sulit untuk berkumpul, bersiraturahmi, ya, kita sulit untuk mendapatkan syarat-syarat kehidupan ini, di mana kita harus bermasker dan mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah saudara, apakah keadaan hari-hari ini membuat engkau sedang berada di situasi tawar hati? Saudara, kalau engkau sedang mengalami situasi itu, mungkin iman atau kasih, atau bisa juga kedua-duanya telah hilang. Karena itu berdoalah agar Allah meneguhkan imanmu. Sebab hidup di pandemi ini, iman yang membuat imun kita menjadi kuat. Karena itu saya selalu bilang, hidup di era pandemi COVID-19 ini, maka dua hal yang harus selalu diperhatikan. Iman dan imun. Ya. Nah, kalau iman kita sudah hilang, maka imun kita juga akan drop. Sel-sel dalam tubuh terganggu. Dan di sana kita akan mengalami gangguan kesehatan. Akhirnya gangguan kesehatan bukan karena virus COVID-19. Tetapi karena metabolisme dalam tubuh kita yang kacau balau karena iman kita hilang. Juga saudara kasih. Ya. Saudara berdoa supaya kasih Allah terus ditambah-tambahkan dalam hidup kita.
Dan Tuhan mengurapi kita dengan kasih-Nya yang luar biasa, supaya hati kita boleh digarami kembali oleh Allah. Jangan kita kecut dan tawar hati, saudara, sebab Tuhan menyertai kita. Kemanapun kita pergi dan berada, ini janjinya kepada Yesua. Itu juga janjinya kepada saudara dan saya. Jangan tawar hati dengan kondisi pandemi COVID-19. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Tapi yang terutama adalah kita percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Dia menjaga kita, Dia menyertai kita. Dia sudah berjanji Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Dan karena itu percaya bahwa Tuhan proteksi kita sehingga kita bisa terbebas dari COVID-19 yang hari-hari ini sedang merajalela. Saya pun bingung, saudara. Ya. Nah, mari kita lihat apa dampak dari tawar hati. Ketika kita tidak lagi memiliki iman dan kasih kita menjadi dingin, kemudian akhirnya kita menjadi tawar hati, ada dua pihak yang terkena dampaknya. Yang pertama, yaitu diri sendiri. Jadi, yang pertama kena dampak dari tawar hati adalah diri kita sendiri. Tawar hati membuat kita tidak hanya kehilangan kekuatan yang memotivasi kita untuk mencapai target kita, tapi juga mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Sebab ketika kita tidak lagi memiliki iman, segala sesuatu akan kita lakukan dengan setengah hati. Karena kita tidak lagi memiliki harapan di dalamnya. Maka segala sesuatu kita lakukan dengan asal-asalan. Setengah hati. Persungutan dan keluh kesah atau ngedumel, ini yang mewarnai kehidupan kita pada saat kita kehilangan motivasi, kehilangan kekuatan, karena sesungguhnya kita sudah kehilangan iman. Maka sungutan, keluh kesah, ya bersungut-sungut, ya ngedumel ini akan menguasai kita. Tapi kita sendiri tidak mau berusaha karena semangat kita telah patah. Makanya Amsal pasal 18 ayatnya yang ke-14 dikatakan di sana, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Perhatikan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Jadi yang paling penting adalah semangat. Nah, semangat ini yang mau dirampas oleh iblis dari hidupmu. Ya, kita harus tahu. Ya, iblis mengintimidasi kita. Ya, setan mengintimidasi kita supaya kita kehilangan semangat. Ya. Maka semangat ini yang dia rampas, dia ambil. Sebab kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan tanpa semangat, maka hasilnya juga kita sudah bisa duga. Kenapa ada orang kemudian mengakhiri hidupnya? Itu karena dia sudah tidak lagi bersemangat dalam menjalani hidup ini. Dan kadang-kadang saya katakan bahwa kita belum mengalami mujizat bukan karena kita tidak punya iman. Karena iman sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Tetapi kita belum mengalami mujizat karena kita sudah kehilangan semangat. Sebab itu yang diperlukan sebelum kita bertobat adalah semangat. Ya. Tuhan memberi pesan, bertobatlah hai bangsa-bangsa. Ya. Bertobatlah hai bangsa yang acuh tak acuh. Ya. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kita perlu memiliki semangat. Kadang-kadang kita tidak lagi kuat menjalani hidup ini bukan karena persoalan kita terlalu besar. Karena Alkitab katakan bahwa pencobaan yang kamu alami pencobaan yang biasa.
Tapi kenapa kita tidak kuat lagi, merasa tidak kuat lagi menjalani hidup ini? Itu karena kita sudah kehilangan semangat. Nah, semangat ini yang iblis mau rampas dari hidup kita. Sehingga dia bisikan, ya udah kerja aja tapi nggak usah semangat. Sebab kalau kita bekerja tanpa semangat, ya hasilnya juga asal-asalan. Nah, saudara, demikian pula ketika kasih kita mulai dingin. Kita tidak lagi dapat mengasihi sesama dengan segenap hati. Yang terburuk, kita sulit mengampuni orang lain. Kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri tanpa ada belas kasihan terhadap sesama kita. Jadi lihat, dampak dari tawar hati yang pertama adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi jangan tawar hati, saudara. Sebab dampak yang pertama adalah terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, orang-orang di sekitar kita juga kena dampak. Ketika kita menjadi tawar hati, hal itu tidak hanya berdampak pada diri kita, tapi juga kepada orang-orang di sekitar kita. Sebab jika kita tidak lagi memiliki iman, maka perkataan dan perbuatan kita bisa mengakibatkan hati orang lain menjadi tawar pula. Saudara, kita lihat 12 pengintai yang diutus oleh Musa untuk mengintai, melihat tanah yang akan mereka masuki, tanah perjanjian. 12 orang itu, ya, yang disuruh Musa itu, ya, yang kembali dari tanah Kanaan. Perhatikan kalau saudara lihat, 10 orang pertama, karena mereka sudah tawar hatinya, karena tantangan yang berat yang mereka lihat, mereka berkata bahwa mereka tidak mampu masuk Kanaan. Maka seluruh bangsa itu pun menjadi tawar hati. Seperti para pengintai itu. Kita baca itu di dalam Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-28. Demikian pula ketika kasih kita menjadi dingin. Sikap kita pun menjadi dingin dan perkataan kita menjadi hambar terhadap orang-orang di sekitar kita. Sehingga mereka pun menjadi tawar hati. Karena sikap dan perkataan kita telah mematikan hati mereka. Belum lagi jika kita merasa terganggu oleh orang-orang yang ingin berkomunikasi dengan kita. Kita pun cenderung menolak mereka dengan kata-kata yang pahit. Bahkan menyakitkan hati mereka. Hal itu harus diwaspadai, saudara. Sebab tidak mungkin hati yang tawar mengeluarkan sesuatu yang asin. Sekali lagi, tidak mungkin hati yang tawar mengeluarkan sesuatu yang asin. Yakobus pasalnya yang ketiga ayat 12. Di sana dikatakan demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan di dalam Kolose pasal 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Bagaimana kata-kata kita menjadi hambar? Jawabnya, ya jika kita telah menjadi tawar hati. Karena seperti mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar, demikian pula mata air tawar tidak akan dapat mengeluarkan air asin. Atau adakah sumber memancarkan air asin dan air tawar dari mata air yang sama?
Nggak mungkin, saudara. Ya, tidak mungkin. Karena itu mintalah agar Roh Kudus senantiasa menjaga hati kita dan menjauhkan hati kita dari segala macam ketawaran hati. Karena di Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, saya akan bacakan untuk saudara. Amsal pasalnya yang keempat, di ayatnya yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengapa Tuhan menghendaki kita supaya kita jangan tawar hati? Karena kita adalah garam dunia. Ingat itu, saudara. Dan sebagai garam dunia, kita mempunyai tugas mengasinkan dunia. Jadi kalau hati kita tawar, bagaimana kita mengasinkan dunia? Ya. Jadi kita harus menjadi garam, saudara. Tawar hati harus dikalahkan. Kalau saudara tiba-tiba hati menjadi tawar, kita harus lawan. Kita harus kalahkan. Bagaimana? Yang pertama, kita perlu mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita merupakan kemurahan Allah. Korintus pasal 4 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Seringkali kita menjadi tawar hati karena kita tidak mengerti bahwa kita sangat amat berharga di mata Allah. Padahal Kristus telah menginvestasikan nyawanya bagi kita dengan mencurahkan darahnya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Sebab itu janganlah kita menjadi tawar hati dan menyia-nyiakan kemurahan Allah. Hidup kita berharga di mata Allah. Amin, saudara. Jadi mari kita tanamkan di dalam jiwa kita, dalam diri kita, bahwa saudara dan saya amat sangat berharga di mata Allah. Kita sangat berharga. Hidup bahkan mati kita pun berharga. Amin. Jadi ketika ada tawar hati, lawan. Bagaimana cara? Kita perlu mengerti. Ini sebuah kesadaran. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita merupakan kemurahan Allah. Yang kedua, jangan hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan mata kita. Karena yang dapat dilihat itu sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan itu selalu sifatnya kekal. Amin, saudara. Yang kelihatan, nampak itu kadang-kadang itu memang sementara memang. Tapi yang tidak nampak, nah itu biasanya bertahan dan itu kekal. Dalam hidup kita apa yang nggak nampak? Lidah itu nggak nampak, saudara. Yang selalu nampak apa? Kalau kita ngomong, kita senyum, nampak apa? Gigi. Nah gigi itu sementara dia nggak bertahan lama dia. Ya kan? Iya, bahkan sebelum kita mati gigi sudah habis, tapi lidah masih ada. Ah, itu dia. Ya. Makanya gigi itu nggak masuk surga gigi. Ya. Nah, lidah juga bisa nggak masuk surga. Haleluya. Tapi lihat, sampai kita mati, ya, lidah itu masih ada. Ya. Walau sering dia tergigit ya oleh gigit, lidah menderita ya. Yang dampak itu selalu gigi. Makanya saya katakan ya, kalau saudara punya gigi palsu, ya waktu saudara meninggal, pesan, ya tolong dikeluarkan gigi palsu.
Ya, kasih aja sama siapa kek. Ya. Haleluya. Ya. Nggak usah bawa gigi, karena kita juga lahir nggak bawa gigi kan? Iya, kita lahir nggak bawa gigi. Coba saudara lihat. Coba saudara perhatikan. Adakah orang lahir sudah ada gigi? Kalau dia sudah ada gigi itu tua di kandungan itu. Ya. Waktu kita pulang juga kalau perlu nggak usah ada gigi, biar udah uzur. Haleluya. Nggak usah bawa gigi palsu, nggak ada dokter di sana. Ya. Dokter gigi itu nggak berpraktek di surga. Ya. Nggak ada dokter gigi di sana. Bukan berarti dokter gigi nggak masuk surga. Maksudnya dia nggak berpraktek di sana, nggak buka praktek ya. Jadi kalau saudara mau rawat gigi nggak ada di sana. Ya. Nah, yang kelihatan itu biasanya sementara. Ya kan? Yang tidak kelihatan, nah ini biasanya bertahan, bahkan itu sifatnya kekal. Nah, saudara, seringkali kita menjadi tawar hati karena mata kita hanya terfokus pada perkara-perkara yang lahiriah. Mungkin saat ini manusia lahiriah kita sedang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Namun sesungguhnya manusia batiniah kita sedang mengalami pembaharuan. Sebab dengan COVID-19 pandemi, saudara stay at home. Ya, saudara punya waktu yang banyak baca Alkitab. Saudara punya waktu yang banyak untuk berdoa. Saudara punya waktu yang banyak untuk intim dengan Tuhan. Ya, makanya kita juga, saudara, tidak vakum. Kita terus melakukan hal-hal yang bisa dilakukan secara online. Ya, saudara bisa lihat juga Galilea Network kita, ya, YouTube yang setiap hari ada sahabat Galilea, ada syafaat bagi sahabat. Ya, saudara, ada kesaksian di sana bagaimana orang-orang biasa yang mengalami ya pertolongan yang luar biasa dari Tuhan. Nanti juga ada banyak konten yang akan kita buat supaya saudara bisa melihat, menyimak, dan semuanya bertujuan membangun iman kita supaya kita tidak tawar hati. Amin. Jadi saudara jangan tawar hati karena penderitaan ringan yang sekarang ini sedang mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami. Ya. Jadi saudara, kita sedang dipersiapkan memang. Ya. Menahan kita untuk pergi ke tempat-tempat umum, memuaskan mata, orang bilang cuci mata, ya kan? Memuaskan hati dengan shopping, ya. Saudara tidak bisa shopping. Mau shopping juga, mau beli, mau pakai di mana, saudara? Tas-tas yang bermerek udah orang Manado bilang sobakimu. Sobakimu. Cepatu-cepatu semua sudah bakimu. Goreng jo. Haleluya. Simpan semua. Ya. Nggak bisa terpakai. Ya. Jadi mungkin dulu saudara punya hobi adalah traveling, shopping. Nah, sekarang diam di rumah. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita nggak tahu sampai kapan nih COVID nih. Ya. Kita masih COVID nih hari-hari ini. Kita nggak tahu sampai kapan. Ya hanya Tuhan yang tahu. Ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, jangan tawar hati deh. Pandang sama Tuhan. Ya. Amin. Jadi jangan hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan mata kita. Kembali lagi saya katakan bahwa yang kelihatan itu sementara. Yang tidak kelihatan kekal. COVID kelihatan enggak? Enggak. Nah itu kan. Jangan-jangan kekal dia nih. Ya. Kita enggak tahu sampai kapan. Wallahu alam, saudara ya. Ya. Jangan tawar hati, saudara. Ya. Yang ketiga, ya ketika ada tawar hati kita lawan dengan bagaimana caranya?
Yang ketiga, ketahuilah bahwa Allah pasti menyertai kita kemanapun kita pergi. Tapi bukan berarti COVID kemudian kita, ya orang Manado bilang kesana kemari, baku-baku kuliling ya. Haleluya. Mondar mandir maksudnya, pontar terus ya. Bukan ya. Tapi saudaraku yang kekasih, kita percaya bahwa Tuhan proteksi kita. Amin. Dengan segala kewaspadaan, apa yang bisa kita buat ya, kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah ya. Tapi yang utama adalah kita percaya bahwa Tuhan menjaga kita, Tuhan memproteksi kita, Tuhan menyertai kita. Seperti di dalam Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seringkali kita menjadi tawar hati karena kita berpikir bahwa kita sedang berjuang seorang diri. Ini seringkali terjadi. Kita pikir kita sedang bergumul sendiri. Ya, kita lupa bahwa Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Bahkan Kristus pun telah menanggung pencobaan yang sama. Hanya saja dia tidak menjadi tawar hati. Sebab itu jangan kita menjadi tawar hati. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ingatlah bahwa dia pun telah menanggung hal yang sama. Kristus telah memberikan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya, yaitu tidak menjadi tawar hati sekalipun mengalami penderitaan yang hebat. Dampak dari COVID ini memang sangat luas, ya kan? Ekonomi menjadi lumpuh. Pencarian kita menjadi berantakan. Pelayanan gereja pun berantakan, saudara. Ya, hamba-hamba Tuhan pun juga sama. Ya, bergumul. Ya, hanya bergantung sama Tuhan. Kita mau berkebun gak ada lahan. Ya, karena lahan kita adalah pelayanan. Nah, hari ini pelayanan udah berantakan. Ya, jadi bergantung sama Tuhan. Tuhan bertanggung jawab. Amin. Amin. Yang kencang dong. Amin. Haleluya. Jadi saudara, buang segala ketawaran hati kita. Supaya jangan dia menguasai kita. Ya. Sebab kalau kita menjadi tawar hati, kecil kekuatan kita. Ada tokoh yang menarik juga dalam Alkitab. Ya. Ayub, Daud, ya. Semuanya mengalami hal-hal yang istilahnya menderita. Ya. Sadarlah bahwa hidup kita ini terlalu berharga dan sesungguhnya dia sedang mengerjakan sesuatu yang mulia di dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan tawar hati, saudara. Karena Allah sekali lagi beserta kita. Inilah waktunya kita harus bangkit. Ya. Mungkin karena sudah mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, belum juga lewat nih COVID ya. September, Oktober mungkin, November, mungkin Desember yang kelabu. Gak bernatal gereja. Gak ada proposal jalan.
bagus. Nggak ada perayaan-perayaan juga secara wah. Ya, karena apa? Semua orang hidup dalam keprihatinan. Ya. Kata pemerintah, ya Januari sudah ada vaksin. Ya, kita berharap supaya vaksinnya ada, supaya kita disuntik semuanya. Makanya yang belum daftar BPJS, daftar sana. Yang tidak memiliki BPJS nggak disuntik. Haleluya. Nggak kampanye nih ya, nggak kampanye. Artinya kita harus mengikuti aturan pemerintah juga. Ya, ya kita berharap Januari sudah disuntik dan kita sudah bisa mulai agak lega karena sudah ada vaksinnya. Ya, jaga kesehatan saudara, tetap jaga jarak, ya. Supaya kita semua tetap sehat dan baik-baik saja, dan terutama adalah tetap bersemangat. Jangan tawar hati. Ingat, yang membuat tawar hati itu ada dua, yaitu iman dan kasih. Ya, kita minta sama Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Baca Alkitab jangan di dalam hati. Baca dengan suara yang kedengaran, keras-keras supaya telingamu mendengar. Baca secara keras-keras, ya, supaya sampai masuk di dalam kuping kita, pendengaran kita, dan itu tersimpan. Waktu kita punya iman mulai kuat, mulai sehat, ya, imun kita juga akan dengan sendirinya akan kuat. Ya. Kasih kita jangan kehilangan kasih, ya. Terutama kasih kita kepada Tuhan, tapi juga kasih kita kepada sesama kita. Nah, kalau ini sudah kita perhatikan, dan 3 hal itu bagaimana kita melawan ketika ada tawar hati, ya, ketika tawar hati itu datang, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kita merupakan kemurahan Tuhan. Kita ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Ada banyak orang sudah tidak ada lagi hari ini. Ya, mereka sudah dijemput Tuhan pulang. Ya, kalau kita masih ada karena kemurahan Tuhan, artinya masih ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Dan tanggung jawab utama kita adalah memberitakan Kristus. Memberitakan Injil. Dengan kata dan perbuatan kita. Yang kedua, saudara, jangan hanya melihat apa yang dapat dilihat dengan mata kita. Karena yang kelihatan biasanya sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Maka kita perlu, ya, latihan badani itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah rohani kita. Karena latihan badani itu terbatas. Ya. Jadi kita stay di rumah, kita berdiam di rumah, kita harus banyak baca Alkitab, kita banyak berdoa, kita banyak mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube, itu udah banyak hari-hari ini, ya. Dan yang terakhir tadi, ketahuilah bahwa Allah pasti menyertai kita, nggak usah takut. Apapun yang kita dengar, ya hari-hari ini media memperkuat sistem untuk mungkin mengintimidasi kita, ya, sehingga kita ciut, takut. Ingat, kalau saudara muncul ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tetapi roh yang membangkitkan semangat. Haleluya. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, melalui firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kemanapun kita berada, apapun yang sedang terjadi, apapun yang dialami oleh bangsa ini, dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Jangan kecut dan tawar hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya, setiap firman Tuhan menjadi berkat, menjadi rema. Kita mau siapkan hati kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Biar setiap
kesalahan pelanggaran kita. Kita mengingatkan kebaikan Tuhan, kesetiaan umat pengorbanan. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Oh, oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara, siapkan hosti dan anggur di rumahmu. Dan saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayatnya yang ke-23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Baik saudara, saya jemput kita semua berdiri dan kita ambil hosti, roti kita pegang di atas kepala kita. Katakan apa yang saya katakan, mari kita doa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku, supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak, agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat dan diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan. Aku meraih kuasa, aku meraih mujizat. Disembuhkan, dipulihkan, diberkati. Hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Yesus. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur, kita angkat dan katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib, sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, menyucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Maka darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku, sehingga aku terbebas dari segala bentuk virus, kuman, sakit, penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh darah Yesus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Mari kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu.
Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami, Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, maka kami terbebas dari segala kuasa-kuasa jahat, kuasa iblis yang coba untuk menggagalkan segala rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau yang menuntun kami hingga kami tiba di padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih, segala penyakit kami sudah disembuhkan, segala doa-doa kami Tuhan jawab, maka yang letih lesu berbeban berat Tuhan berikan kelegaan hari ini. Terima kasih Engkau juga yang mengajarkan punya minyak, punya anggur, janganlah dirusakkan, maka minyak ini, minyak zaitun, ubahkan menjadi minyak urapan yang kudus, berkuasa mentahirkan, menguduskan. Setiap orang yang diolesi dengan minyak urapan, maka mujizat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan. Maka minyak ini menjadi sarana untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Melalui minyak ini kuasa Tuhan Yesus dibangkitkan, sehingga setiap orang yang diolesi dengan minyak, dia menjadi kesenangan, bahkan yang disayang Tuhan melebihi dari sekutu-sekutu. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, penuh kuasa, penuh kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, angkat tanganmu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tangan yang terangkat kami serahkan seluruh hidup kami, masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, hidup di pandemi COVID-19, kami percaya Engkau perlindungan kami terpelihara dan terhindar dari serangan COVID-19 ini. Maka Tuhan berkati Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh kabinet yang bekerja untuk mensejahterakan bangsa ini. Bahkan juga kami doa untuk para dokter dan perawat, para medis yang berada di garda depan untuk melawan COVID-19. Kami berdoa supaya mereka terlindungi dan setiap orang yang terpapar Tuhan sembuhkan. Semangat ada pada mereka dan mereka akan dinyatakan sembuh, sehat, dan dapat bekerja sebagaimana biasanya. Berkati bangsa kami percaya dalam rancangan Tuhan. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi, dimanapun mereka pergi dan berada, terlindungi, tidak celaka, bebas dari mara bahaya dan maut yang sedang mengintai mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tercurah mengalir dalam hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu dan sampai kita berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.